Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dari mata kuliah manajemen farmasi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Maka untuk pertemuan selanjutnya itu kita membahas manajemen sumber daya manusia terkait dengan organisasi. Jadi kita ketahui dulu pengertian organisasi. Secara sederhananya dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi juga memiliki banyak komponen yang melandasi terbentuknya satu organisasi itu. Di antaranya terdapat banyak orang, ada tata hubungan kerja, ada spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota-anggota yang sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Kenapa dikatakan spesialisasi? Karena setiap orang mempunyai bidang ilmu yang dikuasai, baik secara yang didapatkan secara akademis maupun non-akademis. Nah, menurut para ahli, yaitu Robbins tahun 94, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif secara terus-menerus untuk mencapai satu tujuan bersama atau kelompok tujuan dari satu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan, organisasi adalah satu sistem perserikatan formal berstruktur dan telah terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai satu tujuan tertentu. Ciri-ciri dari satu organisasi menurut Verlan yang telah dikutip oleh Handayaningrat, yang pertama ada satu kelompok orang yang dapat dikenali. Jadi biasanya seperti kalian di masa kuliah saat ini tuh punya satu organisasi mahasiswa, yaitu kalian saling mengenal di dalamnya. Jadi tidak ada anggota yang tidak dapat dikenali oleh atau tidak diketahui oleh anggota yang lainnya. Kemudian adanya kegiatan yang berbeda tetapi satu sama lain saling berkaitan, biasa disebut dengan interdependent part, yang merupakan satu kesatuan usaha atau kegiatan. Jadi misalnya nih ada mau buat kegiatan, terus buat rancangan kerja dari suatu organisasi, ada yang di bagian rohani, pasti kalian sudah pernah kan merasakan ada yang di bagian multimedia. Ya seperti itu adanya satu ciri organisasi. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usaha atau tenaganya. Jadi di sini tidak ada yang dikatakan bahwa ada anggota yang aktif, ada yang tidak aktif. Tetapi pada non formalnya secara tidak resmi biasanya akan tergambar atau terlihat mana anggota yang memberikan kontribusi dengan lebih banyak ikhlas kepada organisasinya. Kemudian adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi biasanya ada struktur organisasi untuk mengatur tupoksi, tujuan, pokok dari setiap organisasi. Kemudian adanya satu tujuan. Jadi jelas apa yang dilakukan pada saat itu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama atau sesuai dengan visi dari setiap organisasi, maka dilakukan misi-misi untuk mencapai visi tersebut. Oke, selanjutnya dasar-dasar organisasi. Nah, dasar organisasi itu perlu untuk menyusun satu organisasi yang baik. Yang pertama tadi sudah jelas, memiliki tujuan yang jelas. Kenapa? Karena kalau tujuannya tidak jelas, maka sumber daya manusia yang ada tadi yang kita bahas kemarin itu mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak dapat digunakan untuk atau tidak menambah nilai plus, nilai lebih kepada organisasi.
Kemudian terdapat pendelegasian tugas dan wewenang. Jadi dalam struktur organisasi ada divisi-divisi. Orang di dalam divisi tadi adalah sekelompok orang yang punya keahlian atau mumpuni dalam bidang masing-masing. Kemudian memiliki struktur yang mendorong kreativitas para anggota organisasi. Jadi misalkan ada yang suka fotografi, maka kalau satu organisasi diminta untuk menghadiri satu acara terkait fotografi, maka yang akan pergi adalah divisi yang berkaitan gitu. Nggak harus ketuanya melulu, nggak harus pengurus inti, enggak, tapi kita mengatur divisi yang akan mengikuti pelatihan tersebut, mendapatkan informasi dari kegiatan tersebut adalah divisi yang sesuai. Kemudian memiliki satu kesatuan komando. Nah, tadi jadi ada ketua yang mengatur, di mana mungkin ada ketua divisi-divisi yang akan melaporkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Jadi anggota juga mengikuti satu aturan atau satu arahan dari satu pimpinan gitu. Kemudian ada pembagian tugas yang jelas. Sama dengan yang Ibu jelaskan tadi, untuk struktur organisasi, fungsinya salah satunya adalah kita dapat membagi tugas yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien baik dalam segi waktu dan hasil yang didapatkan. Selanjutnya jenis-jenis organisasi itu ada formal dan informal. Nah, bisa dilihat di gambar. Kalau formal itu biasanya bersifat impersonal dan objektif. Nah, sedangkan pada organisasi informal terintegrasi dengan baik. Nah, untuk organisasi formal juga kedudukan setiap individu didasarkan pada fungsi masing-masing dalam satu hierarki dengan tugas pekerjaan masing-masing. Kemudian terdapat relasi formal berdasarkan alasan-alasan ideal dari status resmi dalam organisasi tersebut, dan suasana kerja serta komunikasi berlandaskan pada kompetisi, persaingan, dan efisiensi. Sedangkan untuk organisasi informal, di luar kelompok informal atau primer terdapat kelompok lebih besar, yaitu disebut tadi kelompok formal atau sekunder. Setiap anggota dari kelompok tadi secara individual mengadakan interrelasi berupa jaringan perikatan yang pribadi atau personal disertai komunikasi akrab. Nah, biasanya kalau sudah dibagi dalam divisi-divisi, nah itu akan terbentuk kelompok divisi masing-masing yang membuat atau menjalankan pekerjaannya dengan caranya masing-masing. Ada yang enak toh lagi kita rapat sambil nongkrong di kafe, kita rapat sambil makan ini, kita rapat sambil makan ini. Nah, itu mempengaruhi antara hubungan dari setiap anggota-anggota atau manajemen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian terdapat iklim psikis suka dan tidak suka atau acuh dan tak acuh. Karena bersifat informal, maka tidak ada aturan baku dalam bersikap di dalam organisasi. Sehingga biasanya untuk anggota organisasi yang kurang bisa bersosialisasi itu akan mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan dengan anggota lain yang lebih fleksibel dalam menjalin hubungan. Kemudian sedikit atau banyak setiap anggota mempunyai sikap yang pasti terhadap anggota-anggota lainnya dan dimuat dalam emosi-emosi tertentu, yaitu tadi ada keakraban. Misalkan dalam satu divisi ada 5 orang, yang akrab 3 orang ini, nah yang 2 orang ini itu biasanya akan bersatu karena memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik seperti 3 orang yang lainnya. Untuk pengertiannya, organisasi formal adalah organisasi yang berada di atas kertas dengan relasi logis, peraturan konvensi, dan kebijakan organisasi. Pembagian tugas, pekerjaan, serta hierarki kerjanya jelas. Jadi kalau kalian mau membedakan pekerjaan kalian dalam organisasi, biasanya kalau yang bersifat formal itu ada SK-nya atau susunan panitianya ter-SK dengan pimpinan yang lebih jelas di situ statusnya.
Nah, sedangkan organisasi informal ialah sistem interrelasi manusiawi berdasarkan rasa suka dan tidak suka dengan iklim psikis yang intim, kontak muka berhadapan muka, serta moral tinggi. Nah, biasanya ada pemilihan ketua secara waktunya per kegiatan. Nah, itu biasanya untuk ketua tersebut ditunjuk berdasarkan pilihan terbanyak dari anggotanya yang menginginkan orang tadi menjadi pimpinan dalam kegiatan ini. Itu bedanya. Kemudian untuk jenis-jenis organisasi juga ada primer dan sekunder. Kalau tadi ada formal informal, sekarang ada primer dan sekunder. Bisa dilihat juga di tabel. Untuk primer itu keterlibatannya emosional secara lengkap, sedangkan kalau sekunder keterlibatannya bersifat kontraktual, dimana kalau organisasi primer menuntut keterlibatan lengkap pribadi dan emosional dari para anggotanya, dan organisasi demikian dicirikan dengan hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, langsung, spontan, dan tatap muka. Kalau organisasi sekunder, hubungan yang ada itu bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Artinya kita bergabung karena bidang ilmu kita sama, kita bergabung karena kita punya kemampuan atau skill yang sama. Kemudian di sini terlihat ada hubungan yang bersifat formal dan impersonal dengan kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Jadi kewajibannya sudah jelas untuk setiap masing-masing bagian dan anggota. Jenis-jenis organisasi juga bisa diklasifikasi berdasarkan sasaran. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan berdasarkan sasaran atau kepentingan tertentu yang secara luas dapat dirumuskan antara lain untuk memuaskan kebutuhan, keinginan, atau sasaran para anggotanya. Nah, organisasi pelayanan, organisasi ekonomi, organisasi religius, organisasi perlindungan, organisasi pemerintah, dan organisasi sosial. Itu masing-masing punya pekerjaan yang berbeda-beda dalam sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam satu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Jadi ada struktur organisasi lini, ada struktur organisasi fungsional, ada struktur organisasi garis dan staf atau lini dan staf, dan ada struktur organisasi fungsional dan staf. Nah, di sini saya akan memberikan tugas, tetapi karena tidak memungkinkan untuk dibuat tugas kelompok, sehingga tugasnya akan saya ubah. Silahkan disimak di Google Class yang akan dibagikan nantinya. Oke, untuk perilaku organisasi atau disebut dengan organizational behavior. Menurut Toha, salah satu ilmuwan dalam bidang manajemen operasi atau manajemen organisasi, perilaku organisasi merupakan satu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam satu organisasi atau satu kelompok tertentu. Kita lihat dulu untuk perilaku, fokusnya adalah perilaku individu dalam organisasi. Sehingga untuk memahami perilaku organisasi, maka kita harus terlebih dulu memahami yang disebut dengan perilaku individu dalam organisasi. Jadi untuk menjadi pimpinan dalam satu organisasi, wajib untuk melihat bagaimana sikap dan perilaku dari anggotanya, terutama biasanya anggota inti yang agak lebih menonjol dibandingkan dengan anggota yang lain yang mungkin lebih kurang vokal dibandingkan yang lain tadi. Kemudian untuk struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana diatur dalam bagan organisasi, dan struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Oke. Untuk struktur organisasi tadi, kenapa sangat efektif? Karena yang tadi sudah Ibu katakan di awal, bahwa kalau ada hierarki yang jelas, maka pekerjaan juga menjadi ikut jelas karena adanya satu arahan.
satu arahan tadi tercipta dari satu visi yang ditentukan bersama secara kelompok. Untuk proses organisasi itu berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Nah, proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah berbagai proses organisasi tersebut harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen, ingat bahwa efektif dan efisien adalah pasangan yang tidak dapat dilepaskan dari memanajemen sesuatu. Oke, selanjutnya kepemimpinan. Masih menurut Toha, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Martinus, Yamin, dan Maisa juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa dalam menjadi seorang pemimpin itu dibutuhkan satu skill mempengaruhi. Bukan menghipnotis ya, beda menghipnotis dengan mempengaruhi. Di sini kita mempengaruhi anggota supaya menyadari kepentingan dari misi-misi yang akan kita jalankan untuk mencapai visi yang sudah kita atur dalam rapat bersama atau sudah kita sepakati bersama. Oke, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Nah, yang tadi Ibu katakan bahwa berbeda mempengaruhi dan menghipnotis. Jangan sampai kita mengartikan sesuatu menjadi negatif. Jadi di sini kalau mempengaruhi itu seperti yang dikatakan, mungkin kalian sudah banyak membaca bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Kenapa? Karena dia harus membuat setiap orang dengan jenis yang berbeda, perilaku yang berbeda, prinsip yang berbeda menjadi satu kesatuan dalam membuat atau menjalankan suatu proses kegiatan. Oke, jadi untuk jenis kepemimpinan ada otokratik, demokratis, dan permisif. Nah, untuk otokratik, kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dengan sikapnya yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain, dan memiliki idealisme tinggi. Jadi kalau ada pimpinan dalam organisasi kalian salah satunya, misalkan ada yang tidak bisa diajak untuk berdiskusi atau menerima pendapat, berdiskusi mungkin bisa, tetapi ujung-ujungnya yang akan diambil adalah pendapatnya sendiri, dan itu terjadi berulang kali, maka bisa disebut bahwa kepemimpinannya adalah jenis kepemimpinan yang otokratik. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi biasanya itu kalau untuk pemimpin yang demokratis apa-apa dibuat survei. Ayo siapa yang ingin ke pantai, siapa yang ingin ke gunung, siapa yang mau makan nasi goreng, siapa yang mau makan mie goreng, dan akan diputuskan sesuai dengan jumlah paling banyak atau terbanyak dalam satu kelompok tersebut pilihannya. Jadi sangat bagus ya sebenarnya, tetapi dibutuhkan skill dalam memanage keinginan masing-masing peserta gitu. Beda dengan otokratik tadi di mana kita tidak memperdulikan keinginan dari anggota yang lain. Kemudian gaya kepemimpinan yang tidak mempunyai pendirian yang kuat. Sikapnya serba boleh dan pimpinan memberikan kebebasan kepada bawahannya sehingga bawahan tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap satu permasalahan. Dan pemimpin yang permisif ini cenderung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan. Biasanya kalau kita bertanya, Pak, ini mau dibikin seperti apa? Atau Kak, ini saya mau buat apa?
Lah dianya juga balik nanya gitu biasanya. Apa ya yang harus dilakukan? Menurut kamu bagaimana ya baiknya? Nah, untuk jenis kepemimpinan yang seperti ini biasanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ketika kita memberikan saran yang baik untuk organisasi tersebut atau jalannya suatu kegiatan, ya maka hasilnya akan baik juga. Tetapi ketika kita juga keliru, nah, pemimpin jenis ini akan bisa melemparkan kesalahan kepada kita. Kenapa? Karena bukan merupakan keputusannya, di mana dia merasa dia mengiyakan atau menerima keputusan tersebut karena disarankan oleh anggotanya tadi atau kita misalnya. Nah, jadi agak lebih sulit lagi. Jadi dari setiap gaya kepemimpinan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sudah tadi Ibu jelaskan secara umum. Silahkan dipelajari di banyak sekali buku-buku yang mempelajari tentang kepemimpinan dalam sosiologi. Biasanya akan membedakan jenis-jenis kepemimpinan dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekian dari pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya. Dan untuk minggu depannya lagi tuh Ibu akan memberikan tugas. Dan semoga bisa dikerjakan dengan baik, selain dengan kuis evaluasi yang tetap selalu kita lakukan dalam setiap penerimaan materi, setiap pertemuan untuk menerima materi itu untuk kuis evaluasi, sehingga Ibu lebih bijak dalam mengambil penilaian untuk kalian. Karena dalam masa learn from home kali ini kita tidak bisa memastikan dengan pasti siapa yang betul-betul menerima materi. Jadi silahkan dijawab dengan baik dan benar. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dan akan dikabari seperti biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.